Halo what's up guys, welcome back to CTR. Nah udah lama banget nih ya gua nggak bikin tutorial lagi untuk kalian. Dan di video kali ini gue pengen ngasih tutorial lagi kepada kalian ya. Jadi ini adalah video comeback gua, lebih tepatnya adalah video sharing-sharing tentang tutorial yang gue ketahui. Dan semoga di video kali ini bisa membantu dalam mengatasi permasalahan yang pernah kalian alami juga, seperti itu ya. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas satu buah aplikasi dari Voicemeeter. Apa sih fungsinya? Nanti gue akan jelaskan di inti videonya. So buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Dan langsung aja kita ke videonya. Nah sekarang kita sudah beralih ke tampilan desktop dari laptop gua. Dan pertama-tama yang kalau kalian lakukan adalah pastinya kalian memiliki dulu aplikasi Voicemeeter-nya. Nah di sini saya akan tunjukkan di sini untuk downloadnya kalian bisa kunjungi aja situs resminya di vbstripaudio.com voicemeeter ya /voicemeeter. Nah kalian bisa klik di sini. Nah di sini ada tulisannya Voicemeeter dan di sini ada beberapa versi ya, versi Voicemeeter, versi Banana. Nah, kita lihat dulu. Nah seperti ini, dan ada versi Potato ya. Nah, ini kita lihat lagi. Nah seperti ini. Jadi berbedanya apa sih untuk Voicemeeter, Banana dan Potato itu dari fungsinya ya. Kalau Banana itu kayak kelas menengah dan Potato adalah kelas atas gitu ya. Jadi untuk fitur-fiturnya lebih lengkap di yang Potato gitu ya. Dan untuk input hardware-nya itu juga lebih banyak, dia ada 5 input hardware ya. Tapi di sini gue pengen kasih yang Voicemeeter biasa aja, yang untuk keperluan sehari-hari ya. Karena ini menurut gue udah cukup banget untuk menunjang keperluan gue dalam membuat konten ya. Nah, pertama-tama kalian bisa pilih di sini, kalian scroll ke bawah dan di sini kalian bisa pilih untuk filenya, ingin yang zip atau langsung yang instalasi yang exe ya. Jadi di sini gue saranin pilih yang langsung installin aja. Kalian bisa klik install, maka nanti otomatis dia akan mendownload gitu ya. Nah, kita coba klik dulu install. Nah, nanti dia akan otomatis mendownload file dari Voicemeeter-nya itu sendiri. Nah, seperti ini langsung kalian bisa klik start download gitu ya. Karena di sini gue udah mendownloadnya, jadi gue nggak perlu lagi download ya. Jadi untuk tutorial aja. Dan satu lagi untuk aplikasi yang perlu kalian install adalah Virtual Audio Cable ya. Dan ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghubungkan aplikasi ini ke berbagai aplikasi-aplikasi lain, misalkan kayak Audacity, lalu Bandicam, terus ada OBS juga. Jadi fungsinya untuk menghubungkan aplikasi Voicemeeter ini ke beberapa aplikasi lain seperti itu ya, agar bisa tertangkap suaranya. Nah di sini kalian bisa pilih aja untuk versinya, versi Mac atau versi Windows ya. Kalau sini saya menggunakan Windows, jadi saya pilih yang Windows dan klik ini ya, seperti itu. Dan makanya nanti akan langsung terdownload seperti itu ya guys ya. Dan setelah terdownload semua, kalian bisa close aja. Nah setelah itu kalian bisa install satu persatu ya. Installnya juga gampang, tinggal kalian klik aja lalu kalian klik install dua-duanya ya, seperti itu. Nah setelah itu kalian bisa buka aplikasi Voicemeeter-nya seperti ini. Nah di sini ada beberapa settingan ya, yang mungkin kalau kalian masih pertama kali akan sedikit bingung, tapi menurut gua ini sangat simpel ya. Karena untuk aplikasi yang Voicemeeter ini memang aplikasi yang paling simpel, paling sederhana daripada dua aplikasi berikutnya gitu ya, yang seperti Banana dan Potato. Itu menurut gua jauh lebih rumit ya, karena di sini gue pengguna untuk rumahan aja kayak konten biasa gitu ya. Gue menggunakan yang Voicemeeter ini sudah cukup ya. Nah jadi di sini untuk input hardware-nya di sini kita ada dua ya, diberikan dua input hardware. Jadi apabila kalian memiliki dua mikrofon, kalian bisa hubungkan dua-duanya di sini ya. Jadi ketika kalian merekaman itu suaranya akan tertangkap untuk kedua mikrofonnya seperti itu ya. Jadi lebih gampang gitu ya. Nah di sini kalian untuk cara memilihnya, kalian klik yang tanda panah
di sini ya. Ini nomor 1 ada tanda panah, kalian klik aja. Nah, kalian bisa pilih mikrofon mana yang kalian gunakan ya. Karena di sini saya menggunakan yang mikrofon USB audio device. Jadi saya pilih yang ini. Bila kalian memiliki mikrofon lain, kalian bisa pilih sesuai dengan mikrofonnya. Nah, di sini juga sama untuk mikrofonnya, kalian bisa pilih lagi kalau misalkan kalian memiliki 2 mikrofon seperti itu ya. Nah, lalu untuk hardware outputnya, nah di sini juga penting ya. Jadi ketika kalian memiliki mikrofon yang tidak ada jack audio untuk monitoringnya, kalian bisa manfaatkan fitur hardware out ini ya. Nah, untuk fitur hardware out kalian pilih yang A1, kalian bisa klik, lalu kalian bisa pilih aja headphone mana atau speaker apa yang ingin kalian gunakan. Di sini saya menggunakan speaker 2 USB audio device ya, dan ini nyambung ke headphone gua. Jadi ketika gua pengen menyeting suara, nanti gue bisa mendengarkan suara yang keluar dari voice meter ini seperti itu. Dan untuk yang virtual outnya itu nanti akan secara otomatis ya. Nanti gua akan coba kasih tahu cara menyetingnya di aplikasi lain seperti itu ya. Dan sekarang gue pengen memberitahu dulu untuk aplikasi ini kalian bisa atur untuk suaranya. Ini gue pengen sambil dengerin dulu ya. Nah, di sini kalian bisa atur untuk suaranya. Jadi ini kan gua mute ya. Kalau gua mute nanti suaranya tidak dapat terdengar di headphone gua. Tapi ketika gua buka, nah ini akan terdengar di headphone gua. Nah, jadi seperti ini untuk suaranya. Dan kalian bisa aturnya di sebelah sini ya. Nah, ini ada titik warna orange seperti ini, kalian bisa atur-atur. Kalau ingin suara lebih ngebas, kalian bisa atur ke sebelah kiri bawah ya. Tapi kalau ingin lebih treble, kalian bisa atur ke kanan bawah ya. Contohnya seperti ini. Kalau gua rubah ke bagian kanan bawah, suaranya akan lebih renyah gitu ya, lebih crunchy, karena untuk treble-nya jauh lebih besar ketimbang bassnya seperti itu. Dan sebaliknya, ketika gua geser ke bagian kiri, itu suara bassnya akan lebih dominan daripada treble-nya seperti itu. Dan apabila gua pindah ke atas, ini akan ada seperti suara gema gitu ya, suara gema. Dan apabila ke sini juga akan ada suara seperti gema gitu ya, tapi lebih ngebas. Kalau di sini lebih ke treble seperti itu guys. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya, suaranya ingin seperti apa. Karena untuk suara gua sendiri yang agak lebih cempreng, jadi gua lebih prefer ke bass ya. Jadi gua agak geser sedikit ke sini sekitar ini untuk mengatasi suara cempreng gua, jadi agak biar lebih bulat aja gitu. Oke. Nah, setelah itu kalian juga bisa atur untuk pilihan mono atau stereo. Kalau kalian aktifkan fitur mono ini, maka suaranya akan jauh lebih besar sedikit ya. Dan menurut gue ini fiturnya juga cukup membantu. Tapi di sini gue matikan aja. Dan untuk fitur-fitur yang lain itu menurut gue juga tidak begitu penting ya. Nah, di sini juga ada audibility. Jadi ketika kalian aktifkan, maka setelah kalian berhenti berbicara, dia pun akan langsung turun ya untuk barnya ya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau ini kita pentokkan. Jadi ini adalah fungsinya untuk seperti noise cancelling seperti itu ya. Di sini gua nggak begitu suka, jadi ini gua bakalan matiin ya. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi dari audibility-nya. Jadi buat kalian yang mikrofonnya belum ada noise cancelling, kalian bisa aktifkan fitur audibility ini ya, untuk mengatasi suara-suara yang tidak perlu masuk seperti itu ya. Nah, sekarang gua akan coba tes untuk pemasangan pada aplikasi Audacity ya. Di sini kita buka dulu Audacity-nya. Nah, untuk aplikasi Audacity-nya sini sudah terbuka, lalu kita pilih ke audio setup ya.
lalu kita pilih untuk recording device-nya. Nah, untuk recording device-nya kalian bisa pilih yang Voicemeeter output VB Audio VO ini ya. Jangan kalian pilih yang kabel output ini ya, karena untuk output keluarnya nanti akan berpengaruh di Voicemeeter output ini, bukan di yang kabel output ini ya. Jadi ingat-ingat untuk aplikasi Voicemeeter-nya, untuk suara outnya itu dia pilih yang Voicemeeter output ini. Jadi misalkan ini kita pilih dan kita akan coba tes di sini. Lihat untuk barnya di sini dia masuk ya, berarti dia sudah bisa terdengar ya. Dan sekarang kita akan coba. Dan ini adalah tutorial tentang Voicemeeter. Coba kalian berikan pendapat kalian seperti apa. Nah, ini sudah masuk ya seperti ini. Untuk kualitas suaranya kita bisa dengarkan. Dan ini adalah tutorial tentang Voicemeeter. Coba kalian berikan pendapat kalian seperti apa. Nah, ini sudah masuk. Nah, seperti itu ya. Di sini sudah masuk. Jadi berhasil untuk memasangkan pada aplikasi lain seperti itu guys. Nah, jadi intinya untuk aplikasi Voicemeeter ini bisa membantu banget dalam kehidupan gua dalam membuat konten ya, karena dengan aplikasi ini mikrofon yang murah ya, murah itu bisa terdengar seperti mikrofon mahal ya. Jadi ala-ala penyiar radio juga bisa, kita bisa setting-setting di bagian IntelliPine ini ya. Jadi kalian bisa atur sendiri aja sesuai karakter suara kalian seperti itu ya guys ya. So, mungkin sampai di situ dulu aja untuk tutorialnya. Semoga di tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you on the next video. Bye.